Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan DKM Masjid Al-Mu'izz beserta jajarannya, beserta keluarganya juga. Semoga Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rizkinya, Allah mudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Juga para pengurus majelis taklim kaum ibu yang hari ini merah putih. Saya nggak dikasih bocoran sama panitia, Bu. Kalau dikasih bocoran saya pakai merah putih. Ya, merdeka ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan para pengurus senantiasa diberikan kesehatan yang baik, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang tambah luas, berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang terdiri dari dua kubu. Nah, ini dua kubu nih, Bu. Kubu merah putih sebelah sini. Kubu warna-warni sebelah sini. Ya, Bu ya. Saya ikut yang warna-warni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga sehat, dan semoga Allah karuniakan kepada kita semua ibu-ibu keturunan yang sholihin wassolihat, istiqomah, diberikan usia yang panjang berkah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang solehah, yang cantik, insya Allah semuanya calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Senang kan, Bu, jadi bidadari surga? Senang ya, Bu ya. Itu yang kita inginkan, ya. Lebih cantik daripada bidadari surga. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya adalah kita dapat pahala yang besar dalam kehidupan ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apal nih ibu-ibu, ini apal nih. Di surah Al-Mulk ayat 12. Nah, kalau kita bilang mah surah Tabarok. Ya, Bu ya. Ini kan tiap malam insya Allah kita berusaha mengamalin fadilahnya. Mudah-mudahan nanti di alam kubur, karena kita semua pasti masuk alam kubur, Bu. Ya, itu sudah keniscayaan, nggak mungkin nggak. Mudah-mudahan kalau kita rajin baca Al-Mulk tiap malam dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa ajrun kabir, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tuhan kita siapa? Allah Ta'ala. Maka apa yang akan diberikan? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Satu, lahum maghfiratun, lahum maghfirah,
diberikan kepada mereka itu maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Ampunan itu syarat, Bu. Ya, ampunan Allah itu syarat supaya apa? Kita terhindar dari api neraka. Yang kedua apa? Yang kedua, wa ajrun kabir. Mendapat pahala yang besar. Mendapat pahala yang tidak terbatas. Pahala yang tidak terbatas itu bentuknya apa, Bu, di akhirat? Kalau di akhirat, pahala yang tidak terbatas itu bentuknya adalah kenikmatan di surga. Nah, itu, Bu, ya. Kenapa kita perlu bahas tentang tanda-tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah? Karena kita pengen dapat dua hal ini, Bu. Lahum maghfirah wa ajrun kabir. Diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, lalu dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar tidak terbatas, yaitu surganya Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan, Bu, ilmu kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Manfaat untuk saya, manfaat untuk ibu-ibu semua dan keluarganya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini kan majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita di sini. Ya, dengan bertemu berkumpul, Bu, kita bisa saling mencintai, bisa saling memberi syafaat nanti di akhirat. Ibu, nanti kalau ada yang masuk surga duluan, Umin Awaliyah belum kelihatan, tolong dicari. Nah, ya, Bu, ya. Begitu juga sebaliknya, kita saling mencari, ya, saling memberikan manfaat, gitu kan ya, insya Allah. Baik. Ayat yang kedua, ibu-ibu, kenapa kita harus membahas tema ini? Ya, bahwa bahkan para malaikat Allah, Bu, malaikat tuh jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu, Bu? Saya nggak tahu. Kalau di dalam Al-Quran, Allah menegaskan, tidak ada yang tahu jumlah tentaranya Allah kecuali Allah Ta'ala. Tapi saya mau cerita sedikit, ya. Setiap kali kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW membaca satu kali sholawat, ini saya ambil dari kitab Mukasyaful Qulub, ya. Setiap kali ada yang bersholawat, Bu, ya, maka Allah memerintahkan satu malaikat, yaitu malaikat yang menyangga arsy. Malaikat menyangga arsy itu, Bu, gedenya luar biasa, lebih gede dari langit dan bumi. Coba, arsy-nya Allah itu lebih gede daripada langit dan bumi. Tingginya itu jarak dari bumi ke Sidratul Muntaha itu lebih tinggi malaikat, karena sampai menyentuh arsy. Ya, ini bopong arsy gitu, menyangga arsy. Setiap kali ada umatnya Rasulullah SAW yang bersolawat, Bu, maka Allah perintahkan kepada malaikat tadi, celupkan. Nah, malaikat kan bersayap, Bu. Nah, ya, tidak ada malaikat yang tidak bersayap. Nah, maka jangan bilang anak laki-laki kita atau siapapun laki-laki yang baik sama kita, pokoknya dia mah malaikat nggak bersayap, enggak. Itu perkataan batil. Nah, karena di Al-Quran itu malaikat itu bersayap 2,
3, 4 atau lebih dari itu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan malaikat itu untuk menyelupkan sayapnya di samudra. Samudra mana, Bu? Bukan samudra di sini. Nah, jadi di atas Sidratul Muntaha itu ada samudra. Samudra ini isinya adalah apa? Cahaya, Bu. Air yang bercahaya. Dicelupkan. Ya. Setelah dicelupkan, mentas. Nah, kita tahu ya mentas gitu ya. Kemudian dikibaskan sayapnya. Berapa jumlah bulu-bulu di sayap malaikat? Maka kata Rasulullah di dalam kitab Mukasyaful Qulub tadi, sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ibu tahu berapa jumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah? Enggak tahu. Kan termasuk debu, termasuk kerikil gitu ya, termasuk pohon-pohon, ikan-ikan, nggak bisa ngitung. Itu jumlah bulu sayap malaikat. Maka ketika dikibaskan, Bu, itu tetesan cahaya dari bulu malaikat tadi semuanya Allah ciptakan menjadi malaikat. Tuh. Setiap kali bersolawat, berarti kan banyak banget, Bu, malaikat. Ya, berlipat-lipat dari makhluknya Allah. Dan kemudian malaikat yang diciptakan dari kibasan sayap malaikat tadi, semuanya memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat tadi. Tuh. Jadi malaikat ini kan makhluk Allah yang senantiasa taat. Beliau taat selalu. Tapi apa katanya? Ternyata para malaikat itu sejak mereka itu diciptakan senantiasa takut kepada Allah. Malaikat, Bu, senantiasa takut kepada Allah. Selalu bertasbih, selalu bersujud. Karena takut kepada Allah. Lah kita, ya, nah, kadang-kadang takut ya, kadang-kadang lupa, ya Allah. Makanya harus banyak istighfar, harus banyak sholat, ya. Malaikat saja yang nggak punya dosa takut kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan satu tadi apa, Bu? Maghfirah, ampunan. Yang kedua, wa ajrun kabir, pahala yang besar, pahala yang tidak terbatas. Maka tanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kan suka, Allah itu kan di atas. Kadang-kadang kalau itu, Bu, di TV kadang-kadang saya ngeliat gitu ya, udah pokoknya serahin aja sama yang di atas. Nah, di atas mana kita harus paham juga, Bu, ya. Jadi Allah Ta'ala, Allah yang maha agung, kita tidak tahu wujudnya, tetapi Allah maha tinggi. Allah itu di atas arsy, Allah di atas samudra. Di atas samudra ada arsy, ya. Jadi ya, arsy-nya Allah saja itu lebih besar daripada langit dan bumi. Arsy itu apa sih, Bu? Kalau bahasa kita kan kursi, ya, bahasanya kita. Jadi kalau ibu kan kita duduk di kursi supaya nyaman, gedean orangnya apa gedean kursinya? Ya iya, ya kan? Paling tidak kan harus kursinya itu menampung, bener, Bu, gedean kursinya? Ya salah, beratan apanya? Beratan kita, Bu, sama kursi. Ya, jadi kalau mau tahu maha besarnya Allah, ya, itu kursinya, arsy-nya saja sangat besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Maka Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Mudah bagi Allah, Bu, ngelihat kita yang zohir, yang batin, yang kelihatan, yang gak kelihatan, mudah. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Ta'ala. Maka tanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau Allah bisa menciptakan segala hal,
Tadi pagi saya lihat di apa tuh namanya kalau di TV ya, di berita Bu, ada teks berjalan itu ya. Tadi malam gempa bumi sekian Richter di Sukabumi, kemudian gempa bumi di Maluku ya sekian Richter. Ya Allah, ya. Apalagi sekarang ada isu apa Bu? Megatrust. Kalau yang nggak beriman kepada Allah Bu, kita udah ketakutan. Tapi kita beriman kepada Allah. Kehidupan ini sudah diatur. Kehidupan ini sudah ada yang menentukan. Maka yang paling penting bagi kita, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Hidup mati sudah dijatah. Tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Supaya apa Bu? Kita nih beruntungnya bukan beruntung dapat door prize doang. Nah, ya. Tapi kita ini orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Nah, sebelum kita bahas Bu, seperti apa sih tandanya orang yang takut kepada Allah? Ini ada beberapa kisah juga saya ambilkan dari kitab Mukashaful Qulub. Jadi di situ di dalam kitab itu diceritakan ada seorang laki-laki yang suka dengan seorang perempuan. Ya, perempuannya ini cantik. Kemudian suatu hari gadis perempuan ini melakukan tur bersama dengan rombongan. Saking cintanya Bu, yang laki-laki tadi ngikutin. Nah suatu hari ketika bermalam di satu tempat, nah, ternyata yang belum tidur laki-laki tadi sama perempuan tadi. Nah, gitu ya. Kemudian terjadilah obrolan. Terjadilah obrolan, belum tidur kalau bahasa kita gitu ya. Iya belum gitu ya. Terus akhirnya apa? Laki-laki tadi mengatakan begini. Perempuan tadi mengatakan begini. Coba lihat yang lain udah pada tidur semua belum? Nah, kepedean itu Bu, yang laki-laki tadi, wah kesempatan, kan gitu ya. Akhirnya apa Bu? Ini yang laki-laki tadi tuh keliling ngecek, ada yang masih bangun nggak? Nah, ternyata udah tidur semua. Wah, buru-buru tuh dateng ke gadis tadi. Ngomong, alhamdulillah udah tidur semua. Pakai alhamdulillah lagi. Ya Bu ya. Akhirnya apa? Yang perempuan tadi, wanita tadi mengatakan, benar, semua orang sudah tidur. Benar-benar, kata laki-lakinya. Maka kemudian apa kata wanita tadi Bu? Bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah tidur? Nah, kena mental deh. Ya, kalau kata anak sekarang kena mental. Ya, langsung si laki-laki tadi menjawab, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Begitu dia menjawab seperti itu, maka kata wanita tadi apa Bu? Ya, akhirnya apa? Ya Anda sudah tahu Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Maka laki-laki tadi Bu langsung minggir pulang. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena ditanamkan rasa takut kepada Allah. Suatu hari laki-laki tadi meninggal. Dan ternyata ketika laki-laki tadi sudah meninggal, banyak ulama itu yang memimpikan laki-laki tadi. Apa mimpinya? Ketika ketemu, pengen tahu gitu ya. Bukan sekedar lagu, kan ada lagu. Saya pernah tuh dikirimin lagu Bu, agak viral juga tuh lagunya yang temennya mati terus bagaimana kondisimu di sana gitu, apakah ada sungai-sungai gitu, ada yang tahu nggak lagunya? Apakah ada sungai-sungai dari susu dan sebagainya, itu lagu Bu. Tapi kalau ini benar-benar mimpi ketemu laki-laki tadi, kemudian ditanya, Anda kan sudah meninggal,
Iya, bagaimana perlakuan Allah kepada Anda? Maka laki-laki tadi di dalam mimpi, apa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku oleh sebab ketakutanku kepadanya pada saat aku meninggalkan seorang wanita. Pada saat itu aku merencanakan untuk berbuat dosa dengan wanita pujaan hatiku. Tuh. Itu gara-gara apa Bu? Masih ada rasa takut kepada Allah. Dan banyak kisah-kisah seperti itu Bu. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni karena pada saat mau bermaksiat dia ada rasa takut kepada Allah. Di masa Nabi Musa alaihissalam, masih di kitab Mukasyaful Qulub juga menjelaskan ada seorang istri, ya, dia punya suami, punya anak banyak, hidup dalam keadaan miskin, kemudian dalam keadaan paceklik. Kemudian istri ini kan cantik, ya, disuruh sama suaminya, coba mintalah kepada saudagar itu, mintalah kepada orang kaya itu, barangkali dia mau membagi. Datang, ya, datang benar si istri tadi ke sana, bilang, anak-anak saya kelaparan, keluarga saya kelaparan, boleh nggak saya minta sedekahnya? Maka apa Bu kata laki-laki? Boleh, asal kamu mau menyerahkan dirimu kepadaku. Masih punya iman perempuan tadi. Pulang. Begitu pulang ngelihat anak-anaknya pada nangis. Karena belum makan, anaknya masih kecil. Akhirnya apa? Datang lagi. Ya, datang ke saudagar tadi. Ngapain? Ya udah, yang penting anak-anak saya mendapatkan makanan. Lalu apa yang dilakukan? Ya udah, begitu didekati oleh saudagar tadi, ternyata wanita tadi gemeteran, pucet, ya. Sampai kemudian saudagar tadi heran, ini kenapa nih perempuan kok udah di sini, udah katanya udah mau kok pucet, gemeter. Maka ditanya oleh saudagar tadi, ya, kenapa kondisinya seperti itu? Nah, tanya, ada apa dengan Anda? Pucat, gemetar. Maka apa kata perempuan tadi? Ya Tuhan, sesungguhnya saya sangat takut kepada Allah. Jadi cuma begitu. Maka ketika perempuan tadi mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tek. Akhirnya langsung berbalik saudagar tadi, Bu. Ya, diambil makanan pokok, diambil hartanya. Ya. Oh, ini lepas. Diambilkan makanan pokok, diambilkan lauk, udah ini bawa pulang. Ya. Jadi dia juga akhirnya merasa takut kepada Allah. Nah, suatu hari, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, katakanlah kepada Fulan bin Fulan, saudagar yang tadi, ya, bahwa aku, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada saudagar tadi, wahai saudaraku, sesungguhnya aku ingin menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu. Tapi juga penasaran Nabi Musa alaihissalam, bolehkah saya tanya apa sebab Allah mengampuni dosamu? Maka diceritakan oleh saudagar tadi, ya, sesungguhnya dia menyukai seorang perempuan yang miskin dan dia sudah bersedia menyerahkan dirinya.
Tapi kemudian aku mendengar dari mulut perempuan itu bahwa dia hanya takut kepada Allah. Maka aku batalkan niatku dan aku berikan kepada dia sedekah harta, sedekah makanan pokok yang dia inginkan. Jadi kalau begitu itu apa sebabnya, Bu? Dikarenakan masih ada rasa takut di hati saudagar tadi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ini hadis qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ada dua hal, Bu, ya, yang tidak aku kumpulkan pada seorang hamba, yaitu apa? Rasa takut dan rasa aman. Jadi kalau misalnya orang mau nyuri, nggak usah nyuri lah, orang malas sholat. Kalau dia merasa aman hatinya ketika kemudian dia tidak melaksanakan sholat, berarti di situ tidak akan ada rasa takut. Orang di sisi yang lain, orang lagi capek, orang lagi males, tapi dia masih takut kepada Allah, maka dia tidak akan merasa aman sebelum dia melakukan sholat. Nah, ya Bu ya. Jadi seseorang yang berani melakukan dosa berarti dia merasa aman, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau seseorang takut melakukan dosa, berarti di situ juga tidak ada rasa aman. Di dalam dadanya itu hanya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di hadis ini, ibu-ibu, Rasulullah menyampaikan firman Allah Ta'ala, dua hal yang tidak aku kumpulkan pada seorang hamba, yaitu rasa takut dan rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka nanti rasa amannya akan dikasih di akhirat. Bukan di dunia. Di dunia dia tetap akan merasakan takut kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dalam hal apapun berusaha untuk senantiasa takut kepada Allah. Orang kenapa kok nggak mau nonton film porno? Oh ya, dia takut kepada Allah. Orang kenapa nggak mau menipu? Takut kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, dia merasa aman, nyaman. Melakukan maksiat nyaman, ya. Melawan orang tua nyaman, naudzubillah min dzalik. Melawan suami nyaman, ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang melawan suami, tidak ada yang melawan orang tua. Enggak kok Umi, bukan melawan, cuma diskusi. Cuman diskusinya seru. Hati-hati dengan diskusi seru, ya. Ada hal-hal yang harus kita jaga, ya. Ada pun, jadi saya cerita dikit. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ada yang konsul ke rumah. Ada masalah dengan suaminya. Nah, ya. Jadi yang intinya sebenarnya ketika sudah tidak ada penghormatan kepada suami karena Allah, tidak ada rasa takut ke suami karena Allah, masalah itu akan menjadi masalah yang lebih besar, ya. Makanya kita berumah tangga juga harus didasari rasa takut kepada Allah. Kenapa kita kalau marah sama anak menjaga lisan kita? Karena takut kepada Allah. Kenapa kalau kita kesel sama suami, kita tidak menuruti mulut kita ngomel? Karena takut kepada Allah. Kenapa kalau ada tetangga yang julid kita tidak tanggepin? Karena kita takut kepada Allah. Jawabannya itu. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah, aman di akhirat. Ya, menjadi orang yang beruntung di akhirat. Jadi barang siapa yang takut kepadaku di dunia, senantiasa takut kepada Allah di dunia, Allah akan kasih dia kenyamanan, rasa aman di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang merasa aman
dengan ancaman azab Allah di dunia, maka akan diberikan rasa takut kelak di akhirat. Ya. Di dalam salah satu kitab, ya, itu dijelaskan nanti di yaumil qiyamah, setelah manusia itu dikumpulkan, neraka itu, Bu, neraka akan bergemuruh, apinya mendatangi manusia. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu sana karena kami ini orang-orang yang khusyuk pergi, tapi tetap aja menjilat-jilat. Ketika sampai kepada Rasulullah, malaikat Jibril datang dengan membawa air di dalam bejana. Diberikan kepada Rasulullah, wahai Jibril, ini air untuk apa? Ternyata air itu digunakan untuk memadamkan api neraka, sehingga orang-orang mukmin tidak akan dikejar oleh jilatan api neraka. Itu belum masuk neraka, Bu. Itu baru di padang mahsyar. Semua orang ketakutan membayangkan di padang mahsyar. Naudzubillah min dzalik. Maka kita jadi takut di dunia. Karena pada saat itu suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, orang tua meninggalkan anaknya, anaknya meninggalkan orang tuanya, semuanya nafsi, nafsi. Bahkan para nabi dan rasul, kecuali Rasulullah, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah yang mengingat, minta kepada Allah, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat saya, selamatkanlah umatku. Ya. Dan bekalnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita lihat lagi, Bu, di surah Al-Maidah ayat 44. Ya, fala tahsabun nasa wakhshawni. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Dikuatkan di surah Ali Imran ayat 175. Yuhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah takut kamu kepada mereka, kepada manusia, kepada siapapun. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat ini, Ibu, ya, ciri orang yang beriman itu bukan sholatnya, ya. Ciri orang beriman itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya baca Qur'annya, tetapi ciri orang yang beriman itu adalah yang paling penting adalah dia takut kepada Allah. Maka kenapa dia perbaiki ibadahnya? Karena takut kepada Allah. Kenapa dia berusaha membersihkan hatinya? Tidak mudah marah, berusaha lapang dada, tidak boleh ada hasad, ada dengki di dalam dirinya, karena takut kepada Allah. Kenapa dia berusaha untuk memuliakan akhlaknya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia? Karena takut kepada Allah. Jadi alasan orang mukmin itu, kenapa dia berusaha lebih baik, karena dia takut kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan Al-Quran, seringkali beliau itu ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan lantunan Al-Quran, kalau orang Arab begitu baca Al-Quran langsung paham artinya, ya Bu ya. Lah kalau kita gimana Bu? Ya, mulai, tapi udah ada kitab yang ada terjemahannya, ya.
Tapi minimal Bu, kalau pas sholat tahu artinya. Ya, jangan dari anak-anak sampai nenek-nenek, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat bagus. Itu surah yang luar biasa, bahkan pahalanya Bu, kalau kita cinta dengan surah itu, surah Al-Ikhlas, kita memahami maknanya, kita cinta karena kita faham maknanya. Ya Allah Bu, sekali baca Bu, itu sama dengan kita membaca berapa Bu? Sepertiga Al-Qur'an. Makanya kan kita berusaha, ya kan? Saya hafalnya kulhu umi, nggak apa-apa, tapi difasihkan, tartil. Qul huwallahu ahad. Jangan qul huwallahu ahad. Nah kan? Nggak tartil. Ya kan? Tartil dan faham maknanya sehingga kita mencintai Allah. Ya Allah, lam yalid wa lam yulad. Oh ya, Allah Esa tidak beranak, tidak diperanakkan. Ketika kita mengatakan Allahus Samad, ya Allah, Engkau tempat bergantung, segala sesuatu semuanya bergantung kepada Engkau. Habis sholat kita makin pasrah sama Allah, makin yakin bahwa hidup kita itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Enak Bu kita, ya Allah. Habis sholat Bu, tambah teguh hati kita. Ketika kemudian diuji sama Allah, ya Allah saya pasrahkan kepada Engkau. Nggak stres. Berumah tangga nggak stres. Bertetangga nggak stres. Cari rizki nggak stres. Kenapa? Karena dari ketika sholat sudah kita bangun ketawakalan kita kepada Allah. Penting Bu, Al-Fatihah paham maknanya. Coba Bu, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba menyembah, hanya kepada Engkau hamba mohon pertolongan. Ya Allah, langsung ini Bu, hati tenang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Sehingga setiap saat dalam langkah hidup kita, Allah yang memilihkan kita kemana. Allah yang menetapkan kita akan melakukan apa. Selalu Allah kasih cahaya, jelas. Salat itu penting Bu. Ya, salat itu adalah sarana tazkiyatun nafs yang nomor 1. Ya. Jadi sarana membersihkan hati itu adalah salat. Maka perbaiki salat kita. Ya. Harus kita perbaiki. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat seringkali nangis bahkan sampai pingsan. Pernah suatu hari beliau mengatakan, ya Allah, jadi manusia itu ternyata kan punya tugas yang luar biasa. Ya. Sampai kepikiran, enak ya jadi jerami. Ya iya, nggak ada pertanggungjawaban. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk neraka orang yang pernah nih Bu ya, pernah menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan disentuh api neraka. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya Bu ya, sebelum kita ngomongin tanda, emang sengaja kita harus paham dulu. Ya, harus paham dulu kenapa kita harus menanamkan takut kepada Allah. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, baru kita masuk ke tandanya. Nah, tandanya apa saja? Yang pertama adalah menjaga lisannya supaya tidak bermaksiat. Nah, ya Bu ya.
Rasulullah ketika Mi'raj. Mi'raj apa, Bu? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitu di Sidratul Muntaha, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, Allah tampakkan kepada Rasulullah. Ternyata apa, Bu? Penghuni neraka banyak perempuan. Kenapa? Maka kata Rasulullah SAW, penyebabnya adalah dua. Pertama, di antara dua paha. Apa, Bu? Di antara dua paha? Kemaluan. Yang kedua, di antara dua janggut. Nah, janggut kan ada rambutnya. Biasanya sini ada kumis, ya kan? Jadi kalau perempuan itu maksudnya di antara dua janggut itu adalah mulut. Kalau orang pengajian, Bu, insya Allah di antara dua paha bisa dijaga. Ya, nggak mungkin. Nah, kalau saya bilang, kita insya Allah bisa menjaga diri dari yang namanya zina. Tapi ada satu lagi di antara dua janggut, mulut, ya Allah. Ya, pagi ini udah ngomel belum? Nah, belum. Jangan, Bu, jangan bilang belum. Ya, jangan. Ya. Mulut nih, Masya Allah, ya. Mulut itu lebih tajam daripada pisau. Kenapa? Kalau orang kena luka, ya, keiris, kebeset, kasih betadin, esok-esokannya kering, ya, rapih lagi. Tapi kalau begitu mulut pernah ngomong nyakitin orang, Bu, sampai mati ingat. Betul nggak? Hati-hati dengan lisan, ya. Omongan bukan cuma omongan menyakiti saja, Bu, omongan-omongan yang batil. Contoh sederhana. Alhamdulillah, saya pernah dengar, ya, mungkin ibu-ibu juga pernah dengar. Enak tahu di neraka kumpulnya sama artis. Nah, itu seakan-akan omongannya ringan. Tapi ingat apa nasihat Rasulullah, ya. Kadang-kadang omongan yang ringan itu yang kita tidak anggap sebagai dosa, itu bisa menjerumuskan manusia terlempar ke dalam neraka. Coba, kira-kira omongan gitu benar apa enggak? Ya enggak dong. Kita orang mukmin, masa pengen di neraka gara-gara pengen kumpul sama artis? Bercanda, Umi. Bercandanya, contoh bercandanya Rasulullah. Bercandanya Rasulullah itu tidak ada mengandung kebatilan. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Masa mau masuk neraka? Ya. Belum lagi naudzubillah min dzalik, ada yang ghibah, ada yang namimah, ya. Ngaji tapi pas orang ngaji gitu, ya, pas lagi nggak ngaji, sini. Ada apa? Mau tahu nggak? Tapi ini rahasia. Esokannya rahasia lagi, ya. Ghibah sampai di masyarakat. Naudzubillah. Ghibah itu, Bu, ya. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, Bu. Ya. Masih di kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ghibah itu lebih dahsyat daripada dosa zina. Naudzubillah, ya, Bu, seumur umur kita nggak bakal, insya Allah jaga kita tidak akan berzina, ya. Tapi yang namanya ghibah itu kata Imam Al-Ghazali lebih dahsyat dosanya daripada dosa zina. Nah, tuh mulut tuh makanya, ya. Kenapa? Beliau mengatakan orang yang berzina akan diampuni oleh Allah bila dia bersungguh-sungguh bertobat.
Ada kisah kan ya Bu ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah berzina. Nih, saya mengandung anak hasil perzinahan ya Rasulullah. Saya minta dirajam. Jadi datang kepada Rasulullah minta dirajam. Hari gini Bu, ya orang bunting duluan gitu ya, ngumpet-ngumpet. Kagak ada yang datang ke kiai, ya, kagak ada datang ke pengadilan supaya dihukum. Tapi di masa Rasulullah seorang perempuan Bu datang ke hadapan Rasulullah minta dirajam. Maka apa kata Rasulullah? Benar kamu berzina. Benar ya Rasulullah. Saya menyesal ya Rasulullah. Ada saksinya enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Tapi saya beneran berzina ya Rasulullah. Ya udah pulang. Kamu lagi hamil. Tunggu sampai melahirkan. Dah, berapa lama hamilnya Bu? Sama kayak kita Bu, ya 9 bulanan lebih, ya. Nunggu 9 bulanan lebih. Setelah 5 bulan itu namanya bayi kan bergerak-gerak, kita seneng luar biasa, ya Allah ini anakku kan gitu Bu ya, kita ya. Sampai melahirkan, melihat bayinya, seorang ibu habis melahirkan sakit luar biasa, ngelihat bayinya bersih, ya, lucu. Mana ada yang tega ninggalin? Betul nggak? Kasih sayang seorang ibu kepada anak, apalagi bayi itu luar biasa. Orang kalau ada nyamuk nempel aja yang dimarahin nyamuknya. Nyamuk diomelin Bu. Gara-gara kita sayang sama anak, ya Allah. Ya. Tapi itu digendong, bayi yang baru lahir masih merah digendong, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ini anak yang saya lahirkan. Saya minta dirajam ya Rasulullah. Tuh, Bu. Mana ada saya dirajam, resikonya apa Bu? Mati. Ya Allah. Apa kata Rasulullah? Udah, kamu pulang, susuin sampai 2 tahun. Suruh pulang. Pulang, disusuin sampai 2 tahun. Seorang ibu kalau menyusui anaknya rasanya gimana Bu? Tambah sayang. Tambah sayang luar biasa. Tapi setelah 2 tahun menyusui ternyata apa Bu? Digendong itu anak ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah nih, saya sudah menyusui selama 2 tahun ya Rasulullah. Saya takut Allah mengazab saya ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah rajam saya. Saya datang ke sini minta dirajam. Wanita yang hebat luar biasa. Keimanannya luar biasa. Mau meninggalkan bayi yang dia cintai, anak yang dia cintai. Ya. Akhirnya apa? Dirajam perempuan tadi sampai meninggal. Suatu hari Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat, ya. Kemudian dalam percakapan ada seorang sahabat yang menyebut wanita tadi. Nama wanita tadi disebut oleh sahabat. Kemudian sahabat yang satunya nimpalin. Nimpalinnya apa? Oh, si itu yang dulu penzina kan? Nah gitu Bu. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa taubat perempuan tadi, kalau ditimbang dengan pahala kalian semua, masih lebih berat pahala taubat perempuan tadi. Masya Allah. Ya, itu kalau yang namanya orang itu bersungguh-sungguh bertaubat. Malah lebih berat pahala taubat perempuan tadi dibandingkan pahala ibadah semua sahabat tadi. Ya. Maka kemudian sahabat tadi
minta maaf kepada Rasulullah, minta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau orang pernah berzina dia taubatan nasuha, ada peluang diampuni oleh Allah. Tetapi kalau orang gibah, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum dia mendapatkan maaf dari orang itu. Ya, berat kan? Berat, Bu. Coba. Yang namanya gibah, nah ini ada gibah, ada fitnah. Kalau gibah itu kenyataan, kalau fitnah itu tidak ada kenyataannya. Nah kadang-kadang kan orang, ini mah emang beneran, saya nggak bikin-bikin. Nah gitu ya, ngomongnya supaya seakan-akan membenarkan dirinya. Dia kan begini, serius, jangan ngomongin orang. Enggak, bukan ngomongin orang, ini mah beneran. Itu namanya ngomongin orang, Bu. Ya, gibah. Gibah itu mengatakan sesuatu yang memang kenyataan, ya. Tetapi kalau orang yang kita omongin itu dengar dia nggak suka, itu namanya gibah. Kalau nggak kenyataan namanya fitnah. Resikonya berat. Yang kedua apa, Bu? Resiko orang gibah. Resiko orang gibah itu ketika dia gibahin orang lain walaupun itu kenyataan, nah itu memang kenyataan kan kalau gibah itu, maka itu akan menghanguskan semua kebaikan yang ada pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tahu ya Allah, masa sih amal-amal kebaikan saya, ibadah saya yang sudah susah payah kita lakukan mau dihilangin begitu aja karena kita ngomongin kejelekan orang lain. Mau, Bu? Gak mau lah. Naudzubillah min dzalik. Maka apa, Bu? Jaga lisan kita dari omongan-omongan yang bermaksiat. Ya. Kita jaga. Kenapa kita menjaga? Karena takut kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan dengki dalam hati. Dengki itu apa sih, Bu? Dengki itu gini, Bu. Kita masih punya dengki nggak ya? Nah, tanya ke diri kita, jujur ke diri kita. Ada nggak SMS? SMS, susah melihat orang senang. Nah, jadi kalau dalam hati kita tuh, Bu, ya, kok ada rasa nyesek kalau orang gembira, kalau kok ada rasa nyesek gitu ya, kalau orang itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan nikmat, segera istighfar. Berarti itu sedang terjangkiti hasad. Hati-hati, ya, hati-hati dengan hasad. Ya, karena orang yang hasad itu kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Bu, yang namanya hasad ini kata Rasulullah, jauhkan dirimu dari hasad, dari dengki. Karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan semua kebaikan-kebaikan. Kama taqudun narul hatab. Selayaknya sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar, nggak sisa kecuali abu. Ya Allah. Makanya jangan ada hasad. Kalau ada orang lain yang mendapatkan kemuliaan tambah nikmat, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan nikmatnya awet dan ya Allah tambahkan nikmat untukku gitu, Bu. Ada doa kan supaya kita nikmat di kita juga nggak hilang. Ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Itu termasuk di dalamnya ada doa supaya jangan kesehatan kita tiba-tiba ngedrop. Ya. Jangan tiba-tiba dikasih siksaan yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa, Bu? Tiba-tiba. Itu doa bagus, Bu. Ya, diapalin bagus tuh. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau beri kepada saya, ya Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Jangan cabut kesehatan saya, ya Allah.
Wa fujaatin niqmatik, dan jangan engkau datangkan siksa untuk saya ya Allah. Ya. Wa fujaatin niqmatik wa jami'i sakhatik, dan jangan engkau kumpulkan siksaan untuk saya ya Allah. Itu luar biasa tuh doanya Bu ya. Nanti diapalin ya. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Bu ya, supaya jangan dicabut nikmat kita. Kalau kita dikasih anak-anak yang qurrata ayun ya Allah, jangan cabut nikmatnya ya. Kita bisa beribadah dengan nyaman ya Allah, jangan cabut nikmatnya. Jangan sampai dikasih ya Allah kesehatan yang tahu-tahu drop. Kalau sakit wajar Bu ya, setiap kita makin tua apa makin muda Bu? Ya, nggak ada yang makin muda. Kalau ada yang makin muda pengen tahu resepnya. Ya, jadi wajar kalau kadang pusing, kadang pegel, masuk angin, wajar, tetapi jangan dikasih drop tiba-tiba. Itu salah satu doanya. Ya, biasakan Bu kita mendoakan orang lain ya. Salah satu kunci bahagia itu kalau kita banyak mendoakan orang. Ya Bu ya, jangan malah hasad, SMS ya. Jadi SMS-nya tuh harus kita ubah Bu. Susah ngelihat orang susah, senang ngelihat orang senang gitu Bu. Jangan susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu pribadi yang buruk. Ya, sangat buruk. Bukan cuma hasad tapi senang nyukurin orang ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Segala sesuatu akan kembali kepada kita Bu ya. Omongan baik kembali ke kita, omongan buruk kembali ke kita. Maka mau pilih yang baik apa buruk untuk kita? Baik. Maka jaga supaya yang kita pikirin, yang kita omongin itu semuanya baik-baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Nah, menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan cuma ke lawan jenis Bu ya, bukan cuma ke lawan jenis. Kebanyakan nonton ya, habis ngapain Umi kalau di rumah ya pokoknya nonton gitu ya. Ya boleh nonton, saya sih nggak ngelarang, tapi jangan lupa sambil baca istighfar, sambil baca tasbih, jangan lupa baca Qur'annya. Ibu-ibu sekarang mah walaupun sudah berumur ini Bu ngetren ya, tahu yang namanya IG, TikTok ya, scrolling. Jangan menghabiskan waktu scrolling. Kebanyakan ngelihat barang-barang, hati-hati juga, belanja melulu. Ya. Sekarang kalau Rasulullah itu kan tempat yang paling buruk itu pasar ya Bu ya. Tapi sekarang di rumah kita udah jadi pasar. Salah satu tanda kiamat itu apa Bu? Semakin banyak pasar. Nah sekarang di rumah kita ada pasar Bu. Artinya apa nih? Udah menyebar pasar di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh. Mau beli apa sih Bu? Jengkol ada, ikan asin ada ya. Tuh. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda kiamat. Makanya jaga supaya tidak terlalu sering kita buka pasar di rumah ya. Jadi apalagi terkait dengan mata ya, naudzubillah min dzalik. Kadang kenapa kan banyak tuh kisah-kisah Bu, ini bapak-bapak sini tapi ini yang denger ibu-ibu nggak apa-apa, jaga anak-anak kita dinasehatin ya. Satu, jangan nonton porno, anak cucu kita nasehatin. Dua, jangan masturbasi. Karena banyak, bahkan beberapa hari yang lalu saya juga ada ibu-ibu konsul ke saya, tidak lagi dengan suaminya, dengan istrinya gitu ya, itu bisa melakukan
nafkah batinnya dengan baik. Salah satu penyebabnya apa, Bu? Karena nonton porno, masturbasi ketika masih bujang, ya, itu pasti tidak akan menjadikan nanti ketika berumah tangga itu bahagia. Makanya nih ibu-ibu yang punya anak bujang, punya cucu bujang, ya, karena saya juga nasihatin anak saya. Saya nasihatin anak, satu, jangan pernah nonton film porno. Yang kedua, jaga jangan masturbasi. Kamu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan ke istri. Dan itu akan menjadi masalah besar dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah kelak akan memenuhi matanya dengan api neraka di hari kiamat. Ya. Kenapa ketika menikah sudah tidak begitu tertarik dengan istri? Karena terbiasa melihat yang haram. Bahkan kan kalau ibu-ibu aktif, ya bukan aktif sih, maksudnya pas ngelihat berita di TV, oh kok ada ya KDRT anaknya 3, oh ternyata suaminya karena nonton porno. Ini kan mata harus dijaga. Ya, jangan salah, ibu-ibu juga bisa. Ya Allah, itu ya orang ganteng-ganteng banget, nggak kayak laki gue. Astagfirullahaladzim. Ya, udah tahu lakinya kita nggak bisa ngurusin, bisanya gendutin. Ya, ngelihat yang kalau bahasa sekarang sispek. Ya jelas beda jauh. Ibu-ibu itu kebanyakan gagal ngurusin suami, bisanya gendutin. Ya Bu ya. Nah, sama suami-suami gagal ngurusin istri, bisanya ngelebarin. Ya. Jadi makanya salah satu caranya ya harus ghodul basor, menjaga pandangan, pandang suaminya, pandang istrinya. Kata Rasulullah begitu kan ya? Pandang dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, ini suami saya ya Allah, laki-laki yang Engkau takdirkan jadi suami saya ya Allah. Yang dengan kasih sayangnya, dengan pengorbanannya menjaga rumah tangga ini, keluarga ini ya Allah. Gitu. Jadi suami istri itu harus memandang dengan pandangan kasih sayang, banyak husnudzan kepada Allah. Nah kalau banyak memandang yang lain, yang gagah, yang banyak duitnya, begitu ngeliat suami begini amat ya. Ya Allah, na'udzubillah, jaga pandangan. Kenapa kita menjaga pandangan? Kenapa kita senantiasa berusaha melihat suami kita, suami melihat istrinya dengan pandangan kasih sayang, semata-mata karena takut kepada Allah. Nah, jaga pandangan. Yang ke berapa Bu? 4. Ya. Yang keempat adalah tidak memasukkan makanan yang haram. Nah, ini jelas ya. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih berhak atasnya. Kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, tidak mau menerima sesuatu yang haram. Pelicin. Apa pelicin? Suap. Ya. Sekarang kan ya Allah ya Bu ya, sudah kemana-mana ya. Kalau dulu mah orang mau masuk pegawai bayar lebih. Sekarang mau masuk sekolah aja bayar lebih Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau mau berkah keluarganya, berkah dirinya, dijaga oleh Allah dari api neraka, takut kepada Allah. Jangan pakai gitu-gitu, nggak berkah.
Kadang-kadang kita ini lupa, seakan-akan lupa kalau ada Allah. Ya, aduh kalau anak aku nggak sekolah di situ nanti gimana masa depannya? Seakan-akan yang menentukan masa depan adalah sekolah. Padahal yang maha mentakdirkan itu adalah Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Tidak mau menerima sesuatu yang haram. Orang yang menolak sesuatu yang haram dengan tangannya, Bu, maka ada di hadis, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu perkampungan. Di situ hanya ada 1000 rumah, dan di dalam setiap rumah, Bu, itu ada 1000 kamar. Masya Allah, kamarnya indah. Tidak ada yang dapat menempati sedemikian indah itu kecuali seseorang yang ketika disodorkan, ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram, dia menolak atau meninggalkannya. Bu, karena kan kalau yang namanya nafkah itu kan sampai ke anak cucu, Bu. Ini gambaran bahwa orang-orang yang menolak harta yang haram, meninggalkan berbalik ya supaya dia tidak mau menerima yang haram, itu nanti Allah jamin nanti, Bu, dia punya rumah yang punya 1000 kamar di surga. Maksudnya apa? Di situ anaknya, cucunya, cicitnya semuanya di situ. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kemudian yang ke-6. Yang ke-6 adanya adalah nih kaki kita, Bu, tidak melangkah ke tempat maksiat. Ya, jangan melangkah ke tempat maksiat. Lah kalau kita mak pengajian, insya Allah datangnya ke pengajian. Ya, tapi hati-hati. Ya, Bu, ya. Dalam bertetangga. Bosen, jenuh kalau sendirian ngumpul. Ngumpulnya bagus. Ya nggak bagus kalau ngomongin orang. Hati-hati. Berarti kita jalan ke sono ngerujak bareng teman itu ke tempat maksiat. Naudzubillah min dzalika. Hati-hati. Ya. Jangan melangkahkan kita ke tempat maksiat. Alhamdulillah kita melangkahkan ke majelis ilmu yang Allah jamin insya Allah ditambahkan kemudahan bagi kita menempuh jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bu, yang ke-7. Nah, terakhir soalnya ini Ibu MC udah ngeliat-ngeliat. Ya, yang ngeliat dong, Bu, kan punya pandangan, punya mata. Ya, yang terakhir adalah menjaga ketaatan senantiasa semata-mata karena mencari ridho Allah. Orientasi kita cari ridho Allah, Bu. Kalau orang orientasinya pokoknya yang penting Allah ridho, itu selalu jadi pertimbangan. Lagi kesel sama suami, oh maunya udah males ah, nggak usah bikinin kopi. Nah misalnya nggak usah masak, ya ngambek gitu ya. Tapi kalau kita itu melakukan ketaatan karena Allah, ya Allah, Engkau akan ridho ke saya kalau saya bikinin kopi. Engkau akan ridho ke saya, ya Allah, kalau saya tetap melayani dengan baik. Jadi tetap kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Marah sama anak, tapi orientasi kita itu adalah apa, Bu? Mencari ridho Allah. Ya Allah, Engkau tahu nih saya kesel, ini anak disuruh mandi susah bener. Nah misalnya gitu. Tapi ya Allah, lembutkan hatinya. Besok-besok ya Allah jangan dia itu susah disuruh mandi. Gitu, Bu. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang membuat kita menyesal. Ada kisah, Bu, ya Allah. Ini makanya kita jadi ibu-ibu tuh harus benar-benar kontrol hatinya, Bu, ya. Rumah tangga itu baik atau enggak tergantung kita. Itu kenapa Rasulullah itu mengatakan yang namanya perempuan itu adalah ra'iyah, ratu di dalam rumah suaminya, Bu.
Bukan tergantung suami, walaupun suami itu adalah pemimpin rumah tangga, bukan. Tergantung kita, Bu. Kalau ibu keluar kamar dengan senyum, selesai semua. Tapi kalau ibu keluar dari kamar udah manyun, nggak ada yang beres. Betul nggak? Iya. Ya, makanya jadi perempuan pahalanya banyak kalau bisa mengendalikan diri hati kita. Ya, jaga hati kita, kendalikan hati kita. Ya, sama anak jangan berlebihan. Ada kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang syekh, ya, dia lagi sholat sunnah gitu ya. Kemudian ibunya datang, kan udah beda rumah gitu ya. Assalamualaikum. Ini syekh ini, itu ibu saya. Udah ragu tuh, mau batalin sholat atau mau lanjut, kan gitu. Karena dia lagi sholat sunnah. Kemudian assalamualaikum sampai 3 kali, akhirnya enggak dijawab. Si syekh tadi malah melanjutkan sholatnya. Apa kata suaminya? Apa kata ibunya? Kalau bahasa kita ya, nah gitu loh ya. Kamu nih ya, nah lihat aja, kamu tidak akan mati kecuali sudah difitnah oleh seorang pelacur. Itu mungkin ibunya lagi kesel. Ya. Seiring berjalannya waktu, ternyata tempat tinggal syekh tadi, ulama tadi, ini kan kayak pesantren gitu loh Bu ya. Di perkampungan itu ada seorang perempuan dan tukang rumput. Mereka berzina. Ya, tapi nggak ada saksinya. Tiba-tiba si perempuan tadi datang ke pengadilan, lapor. Saya lagi hamil, saya berzina sama syekh ini. Itu Bu, difitnah. Nah, akhirnya penduduk kampung di situ Bu marah, dihancurin, dibakar itu pesantrennya. Nah, akhirnya Bu sampai perempuan tadilah melahirkan. Begitu perempuan tadi melahirkan, si syekh tadi ngomong lagi sama hakim, tanyakan kepada bayi yang lahir itu siapa bapaknya. Nah, ini kisah. Jadi ini bayi yang kedua yang bisa ngomong ketika baru lahir selain Nabi Isa alaihi salam. Ditanya siapa bapakmu, ternyata bapakku adalah tukang kebun. Setelah itu baru syekh tadi dibebaskan dari hukuman. Tapi syekh tadi tersenyum. Ditanya, kenapa engkau tersenyum wahai syekh? Inilah mustajabnya kata-kata seorang ibu. Saya dulu pernah ketika saya sholat, ibu saya datang mengucap salam, saya tidak membatalkan sholat saya. Kemudian ibu saya kesel dan mengucapkan kata-kata ini. Jadi tersenyumnya bukan tersenyum apa? Ingat kata-kata ibunya. Kemudian sang hakim mengatakan, wahai syekh, biar kami bangun lagi pesantrennya. Tidak usah, biarlah ini menjadi penghapus dosa. Tuh, Bu, itu seorang ulama loh Bu ya. Jadi kita tuh kalau teringat kisah itu, makanya hati-hati omongan kita dengan anak. Ya, istilahnya semaksimalnya itu ya, istilahnya kalau kesel bener gitu ya Bu ya. Ya Allah, kamu nanti mau jadi apa? Dalam hati, ya Allah jadikan dia orang yang mulia gitu Bu. Ya, jangan sampai kebablasan. Terserah, biarin. Ntar kalau gede nyesel, waduh jangan Bu ya. Jangan sampai anak kita
mengalami penyesalan yang nggak berujung. Ya malah ada yang lebih lagi ya, naudzubillah. Kamu nih lebih dari itu, ada yang ngomong kalau kesel gitu ya, naudzubillah min dzalik, jangan. Ya. Kenapa? Karena peran kita sebagai seorang ibu itu amanah. Maka menjadi seorang ibu itu juga harus diarahkan semata-mata mencari ridho Allah. Salah satu bentuk ridho Allah, ya Allah, karuniakan kepada saya, kepada anak-anak yang saya lahirkan, ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang taat. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum 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 wala tadurruhum wala tadurruhum wala tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah saya atas anak-anak saya, ya Allah. Jagalah mereka, lindungi mereka, ya Allah. Jauhkan dari keburukan, jauhkan dari kemaksiatan, ya Allah. Dan beri saya rizki, ya Allah, berupa bakti mereka. Jadi menjadi istri, menjadi ibu, ya itu hendaknya kita juga tetap senantiasa tujuannya semata-mata mencari ridho Allah. Ya, ini ciri orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu, ya, kalau kita betul-betul merasakan takut kepada Allah, insya Allah hidup kita beruntung, akhirat juga beruntung. Anak-anak kita juga akan hidup, melanjutkan kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Ya, beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.